Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersyukur dalam segala suka dan duka, dan tetap bersemangat. Juga berbelas kasihlah terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Santo Bonaventura mengatakan, setiap makhluk adalah firman Allah, karena kehadirannya menyatakan Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita akan mendengarkan sabda Allah dari kitab Yesaya dan Injil Suci menurut Matius. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB. Mari kita sapa Romo lebih dulu. Apa kabar Romo Andang? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Bernadette Esther. Apa kabar juga sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu, dan menjalankan kehendak Tuhan selalu. Ya, terima kasih Romo Andang sudah berkenan hadir dalam acara Oase Rohani Katolik untuk meneguhkan iman kami di antara kesibukan Romo Andang. Saat ini sedang menjalani perutusan di mana, Romo? Kami di Tiga Raksa mempunyai dua kegiatan. Yang pertama adalah novisiat, pembinaan untuk para calon frater, bruder, dan romo dari kongregasi kami Salesian Don Bosco. Di sini para novis menjalani pembinaan selama 1 tahun. Dan ada kegiatan yang kedua adalah balai latihan kerja, di mana kami menerima para siswa ataupun siswi yang mau belajar kursus-kursus keterampilan non formal di lembaga kami, Balai Latihan Kerja. Dan kursus-kursus tersebut menyiapkan mereka untuk dapat terampil di dalam kerja. Dan diharapkan setelah lulus dari tempat kami, mereka akan siap bekerja. Demikian Ibu Bernadette Esther, kegiatan kami, dua hal itu, pembinaan para novis Baik, dan balai latihan kerja. semoga karya para Salesian Don Bosco menghadirkan wajah Allah dalam lingkungan sekitarnya ya, Romo. Ya, baik, terima kasih. Semoga akan Baik, harus seperti itu. ya. Sekarang kita akan buka acara ini. Mohon Romo berkenan dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu mendampingi kami. Berkatilah kami dan sertailah kami, terutama ketika kami menyadari kehadiran Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami selalu setia, tekun, dan rela berkorban seperti putramu ketika mengorbankan diri di kayu salib, dan berusaha untuk selalu mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah segala usaha kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, orang bijaksana akan bersemarak cemerlang, laksana surya, dan guru kebenaran akan berseri bagaikan bintang abadi. Bacaan dari kitab Yesaya bab 1 ayat 11 sampai 17. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun. Darah lembu jantan dan domba
serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan, sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang Yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku,
ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Anda, tadi kita mendengar Nabi Yesaya mengingatkan bangsanya bahwa ibadat dan persembahan serta kurban-kurban bakaran tidak disukai Allah kalau perbuatan-perbuatan mereka jauh dari keadilan dan kebenaran. Dan apa inspirasi iman yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Ya, kita bisa menarik apa yang diajarkan dari kitab Yesaya ini tentang kasih, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kita tidak bisa memisah-misahkan antara kasih itu terbagi dua, tetapi kasih itu hendaknya adalah satu. Dan memang kita sebagai pihak manusia selalu mengarahkan diri kepada Tuhan dan juga di saat yang sama juga mengarahkan diri kepada sesama. Dan di dalam bacaan pertama itu dikatakan tentang persembahan kepada Tuhan. Artinya itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu juga harus mewujudkan kasih kepada sesama. Dikatakan Tuhan tidak menyukai persembahan yang dilakukan oleh para pemimpin Sodom itu karena mereka berbuat jahat, tidak berbuat kasih kepada sesama. Mereka mungkin itu membunuh atau tidak berbuat baik, melainkan berbuat kejahatan kepada sesamanya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan, termasuk persembahan, termasuk ibadat, tidak dapat ditanggapi dengan baik oleh Tuhan karena tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan di dalam hati mereka ketika mempersembahkan kepada Tuhan. Demikian. Jadi ketidaksukaan Tuhan karena mereka tidak bisa menerapkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Ya, Romo Andang, mungkin ini juga bisa terjadi pada kita ya Romo, mungkin juga Tuhan akan bilang bahwa apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya. Karena mungkin kita merayakan Ekaristi atau mendaraskan berbagai novena, tetapi kelakuan kita tidak menyenangkan Allah, kita tidak mengasihi sesama kita melakukan kecurangan, dan mungkin juga kita bersekutu dengan orang kejam, dan mengambil hak anak-anak yatim serta mengacuhkan sesama yang menderita ya Romo. Iya, betul. Ibadat kurban zaman dulu, di zaman Israel, perjanjian lama, itu kita bisa samakan juga dengan apa yang kita lakukan di zaman sekarang ketika kita mempunyai ibadat atau perayaan Ekaristi, doa-doa kita, atau persembahan atau kolekte kita. Apakah benar apa yang kita ungkapkan di dalam kehidupan rohani kita melalui misa, doa-doa, ataupun persembahan itu berasal dari ketulusan hati. Kita benar-benar tulus mempersembahkan apa yang ingin kita ungkapkan melalui cinta kita kepada Tuhan.
Dan itu harus selesai juga dengan ketika kita juga mengungkapkan kasih kepada sesama, orang-orang yang kita temui. Jadi ungkapan doa kita harus berpengaruh kepada tindakan kasih kita kepada sesama, kepada orang-orang yang kita temui. Dan ungkapan cinta kasih sesama kita itu kita bawa di dalam doa-doa kita. Kita ungkapkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan itu berarti kita bisa menjalankan kedua-duanya pada saat yang sama. Tidak kita pisah-pisahkan. Ini yang diharapkan oleh Tuhan, bahwa ketika kita mencintai Tuhan, di saat yang sama kita juga benar-benar mencintai sesama. Demikian. Ya, Romo Andang, tadi juga dikatakan bahwa kita diminta untuk belajar berbuat baik dan mengusahakan keadilan. Dua hal ini memang mungkin eh, sudah dirasakan sulit ya. Berbuat baik itu harus belajar. Lalu keadilan itu juga harus diusahakan ya Romo. Dan itu artinya harus melawan ego kita sebagai manusia yang maunya enak sendiri ya Romo. Ya, yang namanya keadilan itu kan artinya setiap orang memperoleh perhatian yang sama, memperoleh kasih yang sama. Terkadang ego itu mengarahkan diri hanya melihat kepuasan diri sendiri atau kenyamanan diri sendiri. Dan ini tentu saja eh, bisa menjebak manusia kepada sikap yang hanya memperhatikan diri sendiri. Tidak mudahnya itu karena menjadi kebiasaan. Dan kita harus mampu juga menerapkannya kepada orang lain. Kita juga harus memberikan perhatian yang sama. Jangan hanya memperhitungkan diri sendiri. Karena banyak hal yang semestinya bisa kita temui. Keadaan-keadaan yang mungkin bisa dibantu, yang ada pada sesama. Kita tidak peka, kita tidak biasa. Oleh karena itu, kita latih kebiasaan kita. Ketika kita memperhatikan diri sendiri, di saat yang sama kita juga harus memperhatikan orang lain. Dan itu harus menjadi kebiasaan. Hal-hal yang menjadi kebiasaan itu akan mempermudah kita untuk dapat menuai sikap yang adil. Sikap yang adil itu harus mampu diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pada saat-saat tertentu saja. Demikian. Ya, Romo Andang, tadi Romo juga mengatakan bahwa perayaan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Israel ketika itu juga bisa disamakan dengan apa yang kita lakukan ketika Ekaristi. Tetapi ada kalanya umat juga mengikuti perayaan Ekaristi itu hanya karena sekedar kewajiban, Romo, rutinitas belaka. Jadi tidak ada yang benar-benar kerinduan kepada Allah. Nah, kalau caranya seperti ini, tentu saja tidak akan ada efeknya pada kehidupan ya, Romo. Iya, karena memang eh, harus disertai oleh sikap batin. Tadi saya sudah sampaikan tentang ketulusan hati. Ini menjadi sikap batin kita, mengarahkan hati. Ketika kita bergerak menuju tempat ibadat misalnya, atau ketika kita membuat tanda salib, atau ketika kita mengucapkan doa-doa kita melalui mulut kita, itu harus disertai dengan pikiran dan perasaan yang benar, yang harus mampu disatukan. Nah, ini bisa menjadikan kita mampu membawa diri kita secara seutuhnya untuk bisa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar waktu, tidak hanya sekedar secara fisik saja, tetapi juga mampu menghadirkan Tuhan di dalam hati, pikiran. Nah, ini
akan membawa kita kepada usaha kita untuk bisa mengekspresikan diri kita secara tulus hati untuk dapat dekat dengan Tuhan di dalam setiap kesempatan, di dalam doa maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan. Demikian, Ibu Bernadette. Baik, terima kasih Romo Andang untuk renungannya yang sungguh meneguhkan hati. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Allah, hari ini kita mendengar bahwa Allah mengajak kita untuk kembali kepadanya melalui pertobatan. Allah mengajak kita umat pilihannya untuk belajar berbuat baik. Ia ingin kita mengungkapkan kasih kepada Tuhan dengan tulus dan juga kasih kita kepada sesama. Nah, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Andang sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Silverius Andang Kencana Aji, SDB, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda hendak menghubungi kami untuk sharing iman, mengajukan pertanyaan, atau mengajukan usulan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 08810251333438. Ini, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Andang dalam Injil menurut Santo Matius, ini bacaan perikopnya kerap membingungkan Romo. Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Nah, kita tahu Romo, pedang itu kan simbol kekerasan, peperangan, permusuhan, pokoknya semua hal-hal yang negatif. Dan yang membingungkan adalah, bukankah Yesus dikenal dengan ajarannya tentang hukum yang paling utama adalah hukum kasih? Romo, bagaimana penjelasan Romo? Ya, ini ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya itu, zaman dulu memang lazim atau terbiasa untuk mengatasi persoalan dengan pedang. Dan itu adalah masalah kekerasan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang bertentangan. Nah, ini yang bisa kita tarik dari pernyataan Tuhan Yesus, bukan masalah kekerasannya, tetapi masalah perbedaan pendapatnya itu. Jadi kita mau berdiri di pihak Tuhan atau di pihak yang melawan Tuhan. Itu saja. Jadi bukan masalah karena membawa pedang itu sendiri, tetapi malah justru kita harus menentukan satu pilihan, mau berdiri di pihak Tuhan ataupun berdiri melawan kehendak Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa harus ada pertentangan karena banyak pihak yang masih menentang Tuhan, termasuk di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi bukan terus kita harus mengangkat pedang, bukan. Karena itu sudah memang tidak sesuai, tapi terlebih-lebih bukan karena itu, tetapi terlebih-lebih karena memang kita harus berdiri pada pihak Tuhan. Ini yang dimaksud. Demikian. Ya, Romo, berarti artinya eh, kalau kita hendak setia mengikuti Yesus, bisa saja kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Dan itu bisa saja dari keluarga kita terdekat, orang tua, saudara, atau saudari ya, Romo. Betul. Itu misalnya di dalam lingkungan keluarga. Ketika kita mau mengungkapkan kasih atau keadilan misalnya.
dan itu ada orang yang menentang. Atau ketika kita berada di lingkungan pekerjaan, ketika kita berusaha jujur, ketika kita berusaha untuk baik, ketika kita berusaha untuk adil. Nah, ada orang-orang yang tidak mau demikian. Maunya misalnya mengungkapkan jauh dari kehendak Tuhan, misalnya curang atau tidak adil. Nah, ini adalah orang-orang yang mungkin membenci kita karena kita mengungkapkan kasih Tuhan, karena kita mengungkapkan implementasi kita sebagai murid Kristus yang baik. Nah, ini bisa menjadi pertentangan. Nah, inilah yang kemudian dimaksud oleh Tuhan Yesus, meskipun di sekitar kita, meskipun ada orang-orang dekat di sekitar kita yang masih jauh dari ajaran Kristus, itu yang mungkin akan menjadi perhatian kita. Jadi bukan terus kita membenci mereka, melawan mereka, tetapi terlebih-lebih karena kita harus juga memberikan perhatian kepada mereka untuk mewartakan kasih Tuhan di hadapan mereka. Nah, ini menjadi tantangan bagi diri kita. Demikian. Ya, Romo Andran tadi Romo mencontohkan kalau kita ingin berbuat baik, ingin mengikuti ajaran Tuhan, berhidup dengan jujur, tetapi lingkungan di sekitar kita tidak menyukai itu karena cenderung untuk melakukan hal yang sebaliknya. Tetapi kadang-kadang pertentangan itu juga terjadi dalam diri sendiri, Romo. Kita ini kerap kali bergumul, apakah kita akan benar-benar mengikuti Yesus karena antara setia mengikuti Yesus dan ajaran-ajarannya, atau kita mengikuti kesenangan-kesenangan pribadi. Dan kadang-kadang pergumulan ini bisa membuat hati kita tidak damai dan membuat kita tidak bahagia, Romo. Betul. Jadi seringkali di dalam dunia nyata kita akan berhadapan dengan hal-hal demikian karena kita harus juga memperhatikan diri kita. Diri kita itu meminta supaya harus ada banyak hal yang dipenuhi. Mulai dari fisik, mulai dari mungkin perasaan, kegembiraan, kebahagiaan, itu juga harus dipenuhi. Tetapi kita harus juga melatih diri untuk melihat sejauh mana kita dapat memenuhi segala kebutuhan kita itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat bagaimana kita melalui proses pemenuhan segala apa yang kita butuhkan itu. Apakah sudah melalui jalan Tuhan? Ketika kita juga menggapai hasilnya. Kemudian juga apakah kita juga membagikan hasilnya, pencapaian atau pemenuhan yang kita punyai. Itu apakah juga kita terapkan ajaran cinta kasih Tuhan. Kalau hal-hal yang kita lalui melalui proses, hasil, sharing, dan lain sebagainya itu masih jauh dari kehendak Tuhan dan hanya untuk kepentingan atau pemuasan diri, maka kita harus perbaiki. Kita arahkan pandangan diri kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Ya, Romo Andran, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kalau kita melihat tadi dari sabda Tuhan melalui kitab Yesaya dengan Injil suci menurut Matius, apakah ada keterkaitannya, Romo? Apakah benang merah dari kedua bacaan tadi itu, Romo? Ya, sebagai murid Kristus, kita harus mampu mengungkapkan apa yang diajarkan oleh Kristus, terutama ketika kita mengungkapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Orang akan melihat bahwa kita beribadah. Orang akan melihat ketika kita berdoa. Dan doa-doa yang kita ungkapkan itu harus terwujud dalam kesetiaan dan ketekunan. Orang harus melihat bahwa kita memang rajin.
Dan apa yang kita lakukan ketika kita rajin, ketika kita mau melakukan dengan setia doa-doa kita, maka kita harus juga mampu ungkapkan itu atau kita sampaikan kasih Tuhan yang kita dapat dari doa-doa, dari ibadah itu, kita ungkapkan kepada orang-orang yang kita temui, termasuk kepada orang-orang yang bertentangan iman dengan kita, bertentangan dengan sikap cinta kasih yang kita punya. Ini juga harus kita sampaikan. Maka ketika kita berdoa memohon kesabaran, di saat yang sama kita juga harus bisa sabar terhadap orang-orang yang kita temui, terhadap kelemahan-kelemahan orang lain yang masih belum percaya kepada Kristus misalnya. Kita harus sabar juga kepada mereka. Kita juga harus bisa memberikan perhatian kepada mereka. Maka apa yang bisa kita tarik adalah itu. Kita mampu mengungkapkan kasih Tuhan dan juga kasih kepada sesama, meskipun orang-orang itu adalah orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Demikian. Baik, Romo Andan, terima kasih atas renungan yang sungguh meneguhkan iman kami pada hari ini. Menjadi sangat jelas apa yang dimaksudkan Tuhan dari kitab Yesaya ini dan dari Injil Suci menurut Matius. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga berkat Tuhan memampukan kita mengatasi pedang-pedang dalam hidup kita, yaitu penolakan atau pertentangan yang ditimbulkan oleh pilihan kita karena kita hendak mengikuti Yesus dengan lebih tekun dan setia. Juga semoga kita dimampukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Romo Andang dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Andang. Silakan Romo. Baik, kita akan akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bimbinglah kami melalui Roh Kudus untuk memampukan kami memanggul salib kehidupan kami dan mengikuti putramu dengan gembira. Semoga kami semakin tekun belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, dan berpihak pada mereka yang lemah. Semoga kami mampu ungkapkan semua apa yang kami punyai itu, termasuk di dalam doa-doa kami. Berkatilah setiap usaha kerohanian kami. Semoga apa yang kami doa-doakan mampu kami wujudkan di dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Berilah kami kesetiaan dan ketekunan supaya kami dapat menjalani kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Santo Bonaventura, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Andang SDB. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih juga.